Sugeng dalu cucunya yang Til Gumandhil Gendewati. Malam hari ini yang akan menjawab pertanyaanmu semalam sebelum yang mengasih kode tentang volcano. Semalam kau banyak bertanya kepada Eyangmu ini tentang titisan sang kinasih, sang kesatrio, sang pinile. Yang ingin kau tanyakan kepada Eyangmu seputaran titisan. Eyangmu juga agak bingung membedakan titisan dengan reinkarnasi, karena setiap perjalanan dalam kehidupan adikmu Sil Pringsil selalu menyebut bahwa dia titisan. Sampai puncak halusinasinya atau imajinasinya, dia menyebut titisan leluhur yang hebat di masa lampau. Ya. Tetapi ketika Eyang mau menjelaskan kepadamu, panjang sebenarnya. Jika Sil Pringsil itu mengaku bahwa dia titisan Gajah Mada, Kenarok, Airlangga, atau nama-nama orang hebat, yang tidak yakin. Kenapa yang tidak yakin titisan? Ya, titisan itu tumitis, artinya bisa mungkin reinkarnasi, ya, karena titisan bisa juga keturunan atau bisa juga titisan atau reinkarnasi dari orang-orang hebat zaman dahulu. Nah, kita gunakan logika spiritual Til Gumandhil Gendewati. Ketika kita diasuh oleh orang tua kita, seperti Eyang diasuh oleh orang tuanya Eyang. Dari kita lahir, kita sudah disuruh sekolah ini sama orang tua SD. Setelah SD nggak ada bayangan, disuruh lagi sekolah SMP. Setelah SMP lulus nggak ada bayangan, disuruh sekolah SMA. Setelah SMA nggak ada bayangan, disuruh kuliah. Ya. Nah, setelah kuliah nggak ada bayangan, disuruh menikah biar kayak teman-temannya. Nah, hidup kita ini sebenarnya dalam genggaman kekuasaan orang tua, karena dia yang membiayai kita. Betul nggak, Til Gumandhil Gendewati? Nah, beruntung sekali jika engkau mempunyai orang tua yang sangat bijaksana seperti orang tuanya Eyang, karena berdiri di dua latar belakang keyakinan agama yang berbeda. Ya, satunya Muslim, satunya non-Muslim. Nah, itulah kenapa Eyang dikasih kebebasan dalam memilih apapun. Otomatis Eyang akan bisa memaksimalkan memori masa lalu. Ya, yang katakan sekali lagi, dengan orang tua memberikan kebebasan dalam memilih, ya, karena yang mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita adalah diri kita sendiri. Jika itu tanpa paksaan, maka 100% akan lebih maksimal mencari jati diri, mencari siapa aku.
Nah, jika Silpringsil bilang dia adalah reinkarnasi dari orang-orang hebat, jelas nggak mungkin orang bapaknya Silpringsil ini kan anaknya Eyang yang suka klenik, setiap hari bergumul dengan klenik-kleniknya, pring peduk, gosok akik. Maka Silpringsil di dalam memorinya dan karakternya sudah dicetak menjadi ahli perkelenian. Maka omongannya ngalur ngidul nggak jelas, ya nggak jelas sekali. Ya gimana mau jelas? Orang tuanya, anaknya Eyang sudah mengarahkan ke situ, sudah mengarahkan ke hal-hal berbau klinik, ya pating celekenik itu loh, klinik pating celekenik. Bukan ilmu sastra Jawa kuno yang berhubungan dengan spiritual yang benar-benar, tidak. Anaknya Eyang tidak seperti itu, ya. Nah, engkau tahu bapakmu Del Gumandel Gendewati bergumul dengan perkelenikan, makanya Silpringsil imajinasinya ya situ. Nah, supaya untuk mengetahui kekuatan masa lalu, jika engkau menyebutnya adalah titisan reinkarnasi, ya engkau harus berada di dalam sebuah keluarga yang harmonis, dinamis, ya seperti bapak ibunya Eyang dulu, sehingga wow jatuh. Nah, sehingga itu bisa membuat engkau menentukan karaktermu, kekuranganmu, kelebihanmu, serta memori masa lalumu. Jelas ya, memori masa lalu. Nah, ketika engkau tahu memori masa lalumu, engkau juga bukan orang sembarangan. Ya, engkau harus tercipta dari energi yang besar. Energi yang besar itu akan menjadi orang yang besar. Ya, misalnya ada 4 energi: angin, api, air, tanah. Angin, api, air, tanah. Tetapi ada yang kembar di situ itu. Molekul itu ada yang kembar. Yang kembar apa? Pertanyaannya gitu kan. Yang kembar apa ya? Yang kembar adalah Bimo Suci, susui angin. Ketika angin bergerak dari panas dan dingin, angin jadilah air. Kan itu berarti kembar, antara angin sama air itu kembar. Ya, saudara kembar yang sama dari satu. Nah, carilah lagi apa yang kembar, atau api kembar dengan tanah atau bagaimana. Ya, ini PR buatmu, Del Gumandel Gendewati. Nah, makanya bagusnya besok kalau kamu sekolah itu sudah diarahkan dari sejak pendidikan yang dini. Kelas 6 SD itu sudah tahu kamu akan suka mempelajari IPA, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang alam termasuk biologi, fisika, kimia dan sebagainya, atau IPS, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang sejarah, tentang antropologi, geografi dan sebagainya. Tetapi itu tetap pakai matematika. Atau jika kamu kekurangan sekali dengan cahyomu ini, karena kekuatan apinya itu sedikit, maka kamu masuk dalam bahasa ya. Kalau yang dulu gitu ya. Jadi dari SMP itu udah, wah aku besok bakalan masuk ke IPA ini karena aku bisa dengan IPAku. Nah, maka nanti akan muncullah generasi-generasi reinkarnasi titisan dari orang-orang hebat yang berkarakter. Yang berkarakter, bukan yang dicetak dari orang tua ya, dan lingkungan ya, hanya ikut-ikut saja, akhirnya bertabrakan.
maka engkau nggak bisa menemukan memori masa lalumu. Ya, memori masa lalu, itulah memori masa lalu. Dan berpartisipasilah dengan keilahian. Berpartisipasilah. Bagaimana yang cara berpartisipasi dengan keilahian? Ya dengan mengagumi. Makanya ketika engkau naik gunung, ketika engkau ke Bromo, engkau mengagumi, wow, semesta. Kau kagum dengan semesta, betapa indahnya. Nah, ketika engkau mengagumi semesta, ketika engkau menghargai semesta, mengagumi, menghargai, menghormati, ya, maka engkau sudah berpartisipasi di dalam sifat Sang Maha itu sendiri. Sifatnya Sang Maha, karyanya Sang Maha, engkau puja dan puji. Engkau memuja karyanya. Katanya ini bikinan dia. Katanya ceritanya 40.000 tahun yang lalu ini dia yang membuat. Terus di dalam kehidupanmu engkau selalu meminta tanpa memuja dan memuji dia. Pujian-pujian apa? Kontribusi pujian apa untuknya? Nah, makanya di dalam kakek buyutnya yang dulu selalu memberikan sesaji. Berarti kita ikut, ya, berpartisipasi, berkontribusi dalam memuji Sang Maha. Ya, memuji Sang Maha. Apa salahnya memberikan pujian kepada beliau? Ya. Engkau hanya memberikan makian, sil bringsil. Ketika engkau berdoa, doamu gak terkabul, ya kenapa engkau jahat sekali sama aku? Kenapa kurang baik apa aku? Kenapa enggak kau kabulkan? Itulah yang terjadi. Maka pujilah. Fungsinya apa? Kenapa yang menyarankanmu untuk memujinya atas karyanya? Ya. Kebetulan yang non muslim adalah ibunya Eyang, ya. Jadi yang saya juga membaca itu buku-bukunya. Di situ diceritakan bahwa secitra dengan kita. Sang Maha itu secitra. Yang secitra, ya, dengan kita. Berkarya berarti ya olah rasa, ya, olah pikir, olah rasa, dan berkarya menggunakan cipta, rasa, dan karsa. Makanya ada matematika dalam universe ini, bahkan matrix. Untuk ke dimensi lain kau membutuhkan matrix, hitungannya. Ya, karena itu cipta, rasa dengan perasaan dan karsanya, keinginannya, lalu karyanya. Pujilah karyanya, maka engkau berpartisipasi dalam keilahian. Ketika itu engkau akan mendapatkan yang namanya keajaiban. Ya, jadi melestarikan alam, menjaga alam, air dan sebagainya, itu akan mendatangkan sebuah keajaiban. Ketika engkau tidak menghargainya, akan muncul juga keajaiban. Makanya jangan salahkan war werwor dari dor zege gusuk blak blik bluk war werwor pure, ya. Karena engkau nggak pernah mendapatkan keajaiban. Minum itu ini, minum jahe, makan jeruk, keajaiban. Rahayu. Satu kali lagi, jangan berhalusinasi, berimajinasi selama engkau tidak mengetahui keluargamu dengan baik, orang tuamu dengan baik.
bahkan sistem sekolah-sekolahmu itu. Ya, rahayu.